Kita sudah tahu dari turunan, di limit turunan, kalau kita punya sin X, maka turunannya akan menjadi cos X. Oke. Pertanyaannya sekarang, apabila kita memiliki Y sama Fx sama dengan sin 3X. Apakah dy dx f aksen X atau sama dengan f aksen X atau sama dengan d sin 3X dx ini sama dengan cos 3X? Atau kalau kita punya misalnya sin 5X, apakah turunannya cos 5X? Ternyata jawabannya adalah salah. Bagaimana mencari turunan sin 5X? Lihat, bila d sin 5X dx itu boleh kita buat begini. D sin 5X dx. Ya. Di sini kita boleh isi dengan apa saja. Kalau kita isi ini dengan hati, di sini hati. Sebab hati bagi hati itu satu. Nah, hati bagi hati adalah satu. Jadi seperti hati bagi hati satu sepertinya tidak mengubah nilai. Tetapi kalau kita taruh hati di sini, ini artinya tidak berguna buat kita. Tapi kita boleh buat ini menjadi, kita ganti sedikit, bukan hati, tetapi kita ganti D5X. Berarti yang hati di sini juga D5X. Dx. Jadi kita ganti ini, kita ganti hati menjadi D5X. Sehingga di sini juga D5X. Mengapa? Toh kita tahu sin dari, karena apa? Turunan dari sin hati ya terhadap hati adalah cos hati. Kita lihat di sini ini hati, di sini hati, di sini juga hati. Nah, kalau kita turunkan di sini sin 5X, di sini hati, ya tidak berarti. Jadi dia harus sama. Kalau di sini 5X, di sini harusnya D5X. Jadi kita buat D sin 5X, di sini kita buat D5X. Nah, karena di sini D5X, maka di sini D5X. Dan ini hasilnya sama dengan, berarti turunan sin 5X terhadap 5X itu benar-benar cos 5X. Kemudian turunan 5X terhadap X adalah 5. Jadi turunan sin 5X bukan cos 5X. Tetapi, ini salah. Tetapi adalah, saya taruh ke sini saja, adalah 5 cos 5X. Nah, proses ini kelihatan agak membingungkan. Tapi kita boleh membuatnya menjadi lebih sistematis. Dengan menggunakan apa yang disebut aturan rantai. Jadi, saya ubah saja. Misalnya, saya memiliki Y sama dengan sin 5X tadi. Saya misalkan U sebagai 5X. Maka ini akan menjadi Y sama dengan sin U. Ya. Karena 5X telah saya ganti dengan U. Nah, saya punya dy du. Anda lihat, y sama sin u. Dy du-nya adalah cos u. Jelas, karena ini u, ini turunannya terhadap u, ya, cos u. Tapi kita bukan tertarik pada dy du atau turunan y terhadap u. Yang kita mau adalah dy dx. Dan itu kita bisa dapatkan bila dy du-nya dikali dengan du dx. Karena du di atas ini dan du di ini seperti ada pembagian. Nah, dy du-nya telah kita tahu adalah cos u. Du dx, kalau kita punya u sama dengan 5x, maka du dx atau ini adalah 5. Turunan 5x adalah 5. Berarti ini dy du-nya cos u, du dx-nya adalah 5. Sama dengan tentunya adalah
5 cos U, dan kita kembalikan U-nya ke X, 5 cos 5X. Jadi turunan dari sin 5X adalah 5 cos 5X. Tentu dapat kita perhitungkan, misalkan Y sama dengan sin 7X, pasti dy dx-nya atau Y aksennya adalah, kita bisa duga, kalau sin 5X turunannya 5 cos X, maka sin 7X tentunya turunannya adalah 7 cos 7X. Y sama dengan min 9, sin 9X, misalnya dy dx-nya tentunya adalah, atau Y aksennya adalah 9 cos 9X. Ada satu lagi. Bila Y sama dengan sin pangkat 3X, nah, bukan sin 3X, ini adalah sin pangkat 3X. Berarti dy dx-nya sama dengan, nah kita misalkan, ini misalkan U adalah sin X. Bila Y sama dengan sin pangkat 3X, kemudian kita misalkan U adalah sin X, maka Y menjadi bukan sin pangkat 3X lagi, tapi U pangkat 3. Nah, dy du adalah 3U kuadrat. Kita tahu itu mudah, karena turunan X pangkat N, kalau diaksenkan itu turunan dari X pangkat N adalah NX pangkat N-1. Jadi turunan dari 3U kuadrat juga, turunan dari U pangkat 3 adalah 3U kuadrat. Dan kita cari adalah bukan dy du, tetapi dy dx. Itu sama dengan mudah dy du kali du dx. Ya. Dy du-nya telah kita ketahui, yaitu 3U kuadrat. Du dx-nya turunan U terhadap X, sudah kita tahu turunan sin X adalah cos X. Jadi ini dy du-nya 3U kuadrat, du dx-nya adalah cos X. Jadi turunannya adalah 3, U-nya adalah sin X kuadrat, sin X semuanya kuadrat, karena U-nya adalah sin X, cos X. Atau bisa juga ditulis sebagai 3 sin kuadrat X, cos X.